Nah, di dalam FGD ini tentunya harus dilengkapi dengan discussion guide ya. Jadi discussion guide ini merupakan daftar topik atau serangkaian pertanyaan yang digunakan moderator untuk memandu diskusi dan menjaga tetap fokus. Jadi misalnya eh, tadi ya, misalnya ketika kita melakukan FGD, ketika kita melakukan FGD yang berkaitan dengan menjaring isu-isu di dalam perencanaan. Nah, kita sudah punya topik ya. Topiknya itu kita ingin membahas tentang transportasi ya, lalu tentang kependudukan. Nah, di kependudukan ini apa yang ingin kita bahas. Nah, jadi jangan sampai topik-topik itu melenceng dari interview discussion guide-nya ini. Nah, pendekatan di dalam FGD ini bisa dilakukan secara deduktif ataupun induktif ya. Kemudian outline topik ini bisa diidentifikasi selama siklus desain ya. Jadi dengan siklus desain tadi dengan mulai dengan perkenalan, kemudian memberikan informasi yang lebih umum dulu, lalu setelah itu kita mencoba untuk mencari informasi yang lebih mendetail dan mencari informasi yang lebih spesifik atau informasi-informasi yang bisa 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 dianggap untuk meningkatkan suatu atau memberikan suatu penyelesaian atau solusi gitu ya. Nah, karakteristik pertanyaannya ini harus jelas, pendek, simpel, terbuka ya, hindari jargon. Kemudian pertanyaan-pertanyaan satu dimensi ya, kemudian gaya percakapannya itu bisa juga semi formal ya, tidak perlu formal, kemudian tidak personal ya, dan bisa mendorong diskusi dengan jumlah pertanyaan yang sedikit. Jadi pertanyaannya itu ya hanya satu, tidak perlu pertanyaan itu dibuat bercabang gitu. Nah, ini beberapa kekurangan dan kelebihan dari FGD. Yang pertama, kekurangan itu dibutuhkan moderator yang handal. Jadi kalau moderatornya itu tidak handal, maka diskusi yang diharapkan itu bisa jadi tidak terwujud ya. Jadi moderator itu harus bisa menjaring pertanyaan atau menjaring informasi yang lebih mendalam tentang pandangan orang-orang tersebut. Nah, kemudian ada grup dinamisasi dari kelompok ya. Nah, beberapa partisipan itu mungkin mendominasi ya. Jadi ada partisipan yang dia vokal sekali untuk berbicara, tapi ada juga mungkin beberapa partisipan yang dia jadi akhirnya karena si kelompok tersebut berbicara terus, akhirnya dia memilih untuk diam. Jadi dia memilih untuk tidak berkontribusi ya, karena ada tekanan sosial gitu ya. Nah, akhirnya bisa juga muncul karena di situ FGD itu dilakukan bersama dengan orang yang banyak ya, di ruang yang terbuka. Nah, bisa muncul konsep untuk menahan informasi ya, karena tidak ingin informasi semuanya itu ditampilkan gitu ya. Jadi bisa jadi informasi itu tidak semuanya diberikan. Nah, kemudian di dalam tahapan data dan analisisnya bisa jadi isu itu tidak memiliki kedalaman atau kurang. Nah, ini adalah isu itu perlu dilakukan atau dikonfirmasi lebih lanjut di lapangan gitu ya. Bisa jadi apa yang mereka katakan itu kurang mendalam atau kurang mendetail gitu. Kemudian jumlah datanya itu banyak ya, karena tadi merupakan transkrip dari berbagai orang yang berbicara dan membutuhkan waktu analisis data yang lebih lama dan memakan biaya. Karena ketika pelaksanaan FGD itu tentunya kita harus menyiapkan suatu ruangan ya, eh, apa biasanya itu bisa sewa ruangan atau misalnya bisa meminjam ruangan. Kemudian kita juga harus menyediakan konsumsi ya, konsumsi, karena kan orang yang datang kan seperti halnya tamu harus kita sediakan. Dan selain itu juga mungkin kita harus memberikan uang transport ya, karena mereka memerlukan effort ya untuk datang dan hadir ke acara tersebut. Biasanya kan kalau wawancara kita yang mendatangi mereka, tapi karena FGD ini didesain di suatu tempat tertentu, akhirnya mereka yang datang ke lokasi yang sudah kita tentukan. Nah, ini kan tentunya akan menghabiskan biaya gitu. Jadi intinya ketika penyiapan FGD ini bisa jadi biaya yang dikeluarkan itu lebih mahal dibandingkan dengan kita melakukan wawancara secara langsung. Nah, tapi kelebihan lain dari FGD ini, kita bisa mendapatkan social setting di mana di situ terlihat bagaimana interaksi sosial antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, karena ada lingkungan yang lebih nyaman di mana mereka bisa berinteraksi gitu. Kemudian bisa lebih fleksibel ya. Artinya di sini FGD ini bisa berguna untuk penelitian-penelitian yang sifatnya eksploratory, explanatory, dan evaluatif, dan cocok juga untuk pendekatan mixed method ya, pendekatan antara penelitian kualitatif atau kuantitatif ya, di mana si FGD ini bisa digunakan untuk merumuskan isu-isu yang sudah kita analisis terlebih dahulu gitu di dalam analisis kuantitatif. Nah, lalu bisa menggunakan kegiatan kelompok untuk memantik diskusi. Akhirnya tadi kita bisa langsung konfirmasi pernyataan antara satu pihak dengan pihak lainnya, itu kita bisa langsung konfirmasikan di situ. Nah, di dalam FGD ini tentunya nanti ada banyak sekali data yang bisa dihasilkan dan ada banyak perspektif yang dimunculkan ketika melakukan proses FGD ini.
Nah, pengaruh peneliti ini di dalam FGD terbatas karena kita memberikan mereka ruang untuk mereka memberikan pandangan dan perspektif mereka gitu ya. Dan bisa akhirnya nanti bisa memunculkan isu-isu baru yang muncul dari hasil diskusinya ini. Nah, berikutnya adalah yang terakhir adalah karakteristik kunci dari berbagai metode kualitatif. Yang pertama, metode in-depth interview, kemudian focus group discussion, dan observasi ya. Nah, di mana masing-masing mereka memiliki tujuan yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita ingin mengidentifikasi apa yang dilakukan orang dan bagaimana mereka bertindak dan berinteraksi, maka kita bisa melakukan observasi. Tapi kalau misalnya tujuannya itu kita sampai ingin mencari persepsi, kepercayaan, perasaan, pengalaman pribadi, motivasi, dan lain-lain, itu kita bisa melakukan in-depth interview ya. Dan dengan in-depth interview juga kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik-topik yang sensitif sehingga kita bisa tahu konteks yang kita teliti. Nah, sementara kalau di dalam FGD itu tujuannya itu kita mengidentifikasi keragaman opini pada suatu isu spesifik. Jadi kita ingin tahu bagaimana pendapat mereka tentang suatu isu tersebut dilihat dari berbagai sudut pandang kelompok orang atau masyarakat. Lalu dari instrumen penelitiannya juga berbeda. Kemudian dari bagaimana interaksi yang dilakukan ya. Kalau in-depth interview kan tadi kita datang satu orang ya, biasanya kita wawancara dan pewawancara gitu ya. Lalu mungkin ada satu orang tambahan lagi yang dia tugasnya itu mencatat ya, tapi tidak lebih dari 3 orang biasanya dilakukan. Nah, kalau fokus group discussion itu ada bentuknya itu, formatnya itu dalam diskusi grup. Jadi artinya di situ akan ada beberapa partisipan. Jadi ada interaksi di dalam partisipan-partisipan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah observasinya itu lebih holistik ya. Kalau untuk observasi itu lebih holistik, dia mengamati tempat ataupun aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh kelompok grup. Nah, beberapa keuntungannya tadi kalau misalnya di dalam in-depth interview kita bisa mendapatkan insight yang lebih mendalam, kemudian kita bisa mendapatkan informasi personal, dan kita bisa mengidentifikasi konteks dari narasumber tersebut. Nah, sementara itu kalau di focus group discussion, kita bisa mendapatkan berbagai opini-opini yang berbeda, dan bagaimana reaksi atau pandangan dari satu orang itu bisa mempengaruhi pandangan orang lainnya. Nah, di sini juga kita bisa mengumpulkan informasi yang banyak dengan lebih cepat lagi, gitu ya. Dan di sini ada efek emansipatori yang tinggi, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk observasi, gitu ya, kita bisa melihat mereka sesuai dengan sosial settingnya, gitu ya. Kemudian kita bisa melihat mereka pandangan yang lebih holistik terhadap konteks yang kita teliti. Kemudian banyak informasi terhadap konteks juga ya, karena kita bisa melihat tadi sosial, physical setting dan lain-lain. Dan kita bisa mengecek langsung gitu ya, apa yang dikatakan oleh orang, apakah benar yang dikatakan oleh orang tersebut itu juga dilakukan oleh orang tersebut gitu. Dan observasi ini bisa dilakukan di dalam berbagai kondisi. Nah, kelemahan dari in-depth interview itu kontaknya itu satu persatu, jadi tidak ada feedback lain. Kemudian persepsinya itu individual karena kita hanya mewawancara narasumber satu narasumber. Nah, beberapa interview itu perlu dilakukan sampai mendapatkan saturasi yang jenuh. Jadi artinya bisa jadi kita ketika melakukan interview itu tidak cukup melakukan kepada satu orang, tapi kita harus mengecek apakah pernyataan orang tersebut itu memang mewakili komunitasnya atau mewakili kondisi yang ada di lapangan atau tidak gitu. Nah, kalau di dalam focus group discussion, kelemahan yang pertama itu adalah sulit mengidentifikasi konteks partisipan karena ada banyak sekali ada beberapa orang partisipan yang hadir disebut, dan kita bisa mendapatkan informasi yang luas, tapi informasi luas tersebut bisa jadi tidak terlalu mendalam karena tadi keterbatasan waktu dan keterbatasan dari informasi yang bisa disampaikan oleh partisipan. Nah, lalu tidak cocok untuk topik sensitif ya, kekurangan lainnya. Dan terkadang moderator itu hanyut dalam proses bukan konten. Jadi moderator malah terbawa oleh arus atau oleh informasi yang ingin disampaikan oleh partisipannya, bukan dari konten yang diharapkan oleh penelitinya. Nah, kemungkinan munculnya dominasi karena adanya dominasi dari kelompok-kelompok tertentu yang sehingga menyebabkan orang itu jadi malas untuk berkomentar. Ah, udahlah biarin aja dia yang lebih unggul gitu. Saya mah ikut aja gitu. Padahal sebenarnya dia bisa jadi memiliki pandangan yang berbeda dengan kelompok yang dominan tadi. Nah, untuk observasi ini kelemahannya itu berkaitan dengan subjektivitas, interpretasi, dan tidak ada teks. Jadi semuanya itu murni dihasilkan gitu ya, informasi yang didapatkan itu berdasarkan dari subjektivitas dan interpretasi dari si penelitinya. Sehingga ini sangat berbeda sekali ya antara partisipasi dengan observasi gitu ya. Karena kalau misalnya kita observasi, kita hanya melihat saja gitu, tapi tidak bisa berpartisipasi secara langsung gitu. Jadi tidak bisa merasakan bagaimana perasaan itu secara langsung itu muncul.
Nah, beberapa